Selamat siang kepada para hadirin yang sudah hadir dan masih berada di luar ruangan. Kami mohon untuk segera masuk ke dalam ruangan karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam inovasi untuk kita semua. Selamat datang di puncak perayaan kita, yaitu Awarding Day AI Talent Hub Indonesia 2025. Boleh saya minta tepuk tangan hadirin sekalian? Ini adalah momen merayakan inovasi, kerja keras, dan juga kolaborasi antara Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia atau DIBRT UI dan PT Pertamina Persero serta para mitra yang sudah berpartisipasi dalam acara AI Talent Hub Indonesia, tentunya sebagai langkah nyata membangun ekosistem teknologi artificial intelligence yang kuat di Indonesia. Dan untuk itu perkenalkan, saya Cut Jessica, senang sekali bisa memandu acara kita pada siang hari ini. Untuk itu sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut semangat inovasi yang akan kita rayakan hari ini. Baik hadirin sekalian, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat datang dan juga selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Hamdi Muluk MSI selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Hairul Hudaya PhD selaku Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia. Baik, selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Dandi Yuda Feriawan selaku Direktur Teknologi Baru Kementerian Ekonomi Kreatif. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Imade Wisnu selaku VP Enterprise IT dan Data Management PT Pertamina Persero. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ajar Edi selaku Senior Vice President Regulatory and Government Affairs PT Indosat. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Rifki Rahma selaku VP Stakeholder Relation and Management PT Pertamina Persero. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Herdianti Dwi Lestari selaku Senior Officer 1 Non-Government Relation PT Pertamina Persero. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Gogor Aryo Wisno Pradono SSI MBA selaku Kasubdit Inkubasi Bisnis dan Venture Building Universitas Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Ferry Budiansyah selaku Project Coordinator AI Talent Hub Indonesia. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang kepada seluruh 20 finalis AI Talent Hub Indonesia 2025. Dan saya juga ingin mengucapkan para tamu undangan yang sudah hadir dan partisipan AI Talent Hub Indonesia 2025. Baik hadirin sekalian, sebelum kita lanjut ke acara kita selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tentunya luar biasa sekali kita dapat berkumpul di acara yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Awarding Day AI Talent Hub Indonesia 2025. Hadirin sekalian, selanjutnya kami akan mengundang dengan segala hormat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Hamdi Muluk MSI, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Hamdi, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Halo, apa kabar talent-talent Indonesia Top? Sehat-sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oke, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi. Sudah sebulan ya? Sebulan apa ada setahun ya? Sebulan perjuangan yang sangat hebat teman-teman sekalian. Saya senang sekali. Oh tapi saya sapa dulu tamu-tamu kita hari ini nih. Selamat datang Pak Rifki. Ya, tadi Pak Dendi, tadi Pak Hajar gitu, ya, Pak Senior Presiden kita, Pak Wisnu, ya, dan terima kasih juga untuk kerja keras tuan rumah Pak Khairul yang punya gedung STP, Pak Gogor. Pak Ferry ada? Oke. Ya, jadi hari ini saya kira ini puncak. Jadi selamat kepada para finalis. Enggak semua finalis dapat hadiah ya? Enggak. Hah? 3. Enggak apa-apa. Yang dapat hadiah 3 kan? 17-nya lain dapat barokah. Ini hari Jumat. Gitu ya. Jadi jangan kecil hati, yang 17 juga masih dapat barokah. Atau dapat pengalaman. Nah ini pengalaman yang luar biasa, sebulan ini Anda sudah melakukan banyak hal, ada mentoring, ya kan? Ada coaching, ada proses kreatif. Nah tentu ini pengalaman yang berharga buat kita semua. Saya kira saya tidak akan mengulangi lagi pidato saya sebulan yang lalu bahwa AI sudah ada di mana-mana sekarang. Kita tidak bisa mengelak gitu. Saya juga harap-harap cemas sebenarnya kan. Tapi saya kan selalu optimis kan. Saya senang dengan ramalan siapa itu tokoh yang saya baca gitu. Hipotesisnya begini, suatu saat dia bilang AI akan menggantikan pekerjaan manusia yang tidak sempurna ini. Jadi semua akan dibuat sempurna. Terus kerjaan kita apa? Kita bersenang-senang katanya, siap, enak gitu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kita bersenang-senang. Hari ini kita juga akan bersenang-senang, kita akan mendengar siapa yang mendapat 3 award itu ya. Kalau gitu saya harus buka dulu ya. Bukanya gimana caranya? Sambutannya udah selesai nih. Enggak panjang saya sambutannya. Mana? Oh bismillah. Syariah sekali. Hari Jumat sekarang. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini acara Awarding Talent AI Hub Pertamina dan UI saya buka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih banyak untuk Bapak Profesor Dr. Hamdi Muluk MSI atas sambutan, arahan dan juga dibukanya secara resmi acara Awarding AI Talent Hub Indonesia 2025. Tadi saya kira Bapak mungkin pas nutup ada pantun gitu Pak. Aduh. Kalau gitu nanti kita bikin dulu ya Pak ya. Oke.
Pakai AI ya Pak, betul. Baik, hadirin sekalian, ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kita akan masuk ke sesi seminar panel yang tentunya akan sangat menarik karena sesi ini mengangkat tema Activating the AI Ecosystem, a Quadruple Helix Approach for Indonesian Innovators. Sebuah diskusi penting mengenai sinergi antara talenta, industri dan juga pemerintah. Kalau begitu langsung saja kita undang dengan segala hormat untuk seluruh narasumber untuk dapat naik ke atas panggung dan juga mengambil tempat yang sudah disediakan. Yang pertama kami undang Bapak Ajar Edi selaku Senior Vice President Regulatory and Government Affairs PT Indosat. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kami undang dengan segala hormat Bapak Imade Wisnu selaku VP Enterprise IT and Data Management PT Pertamina Persero. Selanjutnya kami undang Bapak Dandi Yuda Feriawan selaku Direktur Teknologi Baru Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan tentunya sudah hadir 3 narasumber kita di atas panggung. Untuk itu saya ingin mengundang moderator yang akan memandu selama 60 menit ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Hairul Hudaya PhD selaku Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia. Baik, kalau begitu langsung saya serahkan ke Bapak Hairul, boleh? Boleh, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin sekalian. Inilah sesi seminar panel. Terima kasih buat MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman semua, kembali lagi di acara Bincang Inovasi yang episode ke-13 bersama saya Hairul Hudaya. Teman-teman semua, nanti akan disaksikan di YouTube juga ini video Bincang Inovasi episode ke-13 kali ini. Kalau biasanya saya memandu Bincang Inovasi itu di studio, kali ini teman-teman kita luar biasa karena bersamaan dengan Awarding Day untuk AI Talent Hub. Jadi ini bukan saja disaksikan secara langsung ya, tapi juga ini banyak sekali teman-teman semua, lebih dari 100 orang menyaksikan bersama acara Bincang Inovasi yang dikemas dalam sebuah seminar ya, yang bertajuk, ini judulnya teman-teman, Activating the AI Ecosystem, a Quadruple Helix Approach for Indonesian Innovators. Kita artiin ya, supaya semuanya bisa mencerna. Jadi sekarang ini bagaimana kita mengaktifkan ekosistem dari AI atau kecerdasan buatan, sebuah approach yang ditinjau secara quadruple helix ya. Nah, itu nanti apa quadruple helix untuk para inovator yang ada di sini. Teman-teman pernah dengar yang namanya triple helix? Pernah kan? Kemudian pernah dengar pentahelix 5? Ada yang pernah dengar? Nah, yang sekarang ini panitia temanya itu quadruple, Pak. Nah, apa itu quadruple gitu ya? Ya, saya juga barusan cari-cari dulu di AI ya, ChatGPT. Apa sih maksudnya quadruple helix? Ternyata teman-teman quadruple itu kan 4 ya. Jadi ada 4 pihak nih, kerjasama 4 pihak. Yang pertama tentu saja industri gitu ya, bisnis. Kemudian yang kedua adalah pemerintah. Yang ketiga apa? Universitas. Yang satu lagi adalah apa? Community. Ya, itu kalau quadruple helix. Kalau pentahelix tambah lagi, yaitu satunya media. Nah teman-teman semua, ini sudah hadir semua nih. Ketiga narasumber ini. Satu adalah Pak Ajar dari PT Indosat ya. Beliau berarti bagian daripada industri ya. Oh iya. Kemudian salah satunya kami yang pertama punya GP200 di Southeast Asia. Menarik nih, nanti kita bisa kupas nih Pak Ajar ya. Kemudian yang kedua, ini juga dari industri tapi satu dari private, sekarang dari BUMN ya, yang punya acara kita hari ini nih.
Pak Wisnu ya. Pak Wisnu adalah VP Enterprise dari Pertamina. Nah nanti kita mau sharing soal masalah bagaimana AI dan lain sebagainya aplikasi tempat Pak Wisnu ya. Betul Pak. Sehat Nanti, Pak Wisnu ya? Sehat Pak. Ya, Nanti kita alhamdulillah. akan sharing juga bagaimana pengembangan AI di Pertamina saat ini Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Kemudian teman-teman tadi saya sebutkan pemerintah. Nah ini wakil pemerintah kita. Yaitu di Pak Dandi sebagai Direktur Teknologi Digital Baru Kemenparekraf ya. Kemenekraf, mohon maaf ya. Jadi Bapak nanti mewakili dari pemerintah. Siapa Dandi. Dan mungkin saya gitu sedikit karena mewakili di universitas. Jadi ini benar nih quadruple helix ya. Jadi ada 4 pihak yang kita ini kan. Tapi mungkin komunitas ataupun ini komunitas nih teman-teman semua nih yang ada di sini nih. Ini komunitas-komunitas. Oke, mungkin Pak Edi dulu ya, Pak Ajar Edi. Pak Ajar, bagaimana Indosat nih? Sekarang kita pengen dengar perkembangannya mengenai AI terutama untuk Indosat ya. Sebagai penyedia backbone telekomunikasi kita nih, data dan lain sebagainya Pak Ajar. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya boleh share sedikit nggak ke teman-teman? Silakan ya? Pak, silakan Pak. Saya izin berdiri ya. Oke, teman-teman sekalian yang para finalis, pertama saya mengucapkan selamat. Ini avatar ini yang sebelah sana gitu ya, saya bikin pakai Gemini, bukan Gemini nih, harusnya kalau nggak salah punyanya Google Agent yang 3.5 Pro gitu ya. Ini kalau dilihat istri saya, dia senang nih. Padahal kalau lihat aslinya, loh ini miripnya gimana sih, nggak mirip-mirip banget gitu kan ya. Berarti ada yang nggak pas dengan foundation modelnya misalnya ya. Jadi ketika saya minta prompting ke dia, Agent Space, saya minta enrich with Indonesian face, nggak ketemu nih. Ketemunya saya kayak opa-opa drakor Korea yang selalu bilang fighting gitu ya. Tapi ini saya ingin bercerita bagaimana kemudian large language model ini membuat revolusi di AI gitu ya. Kalau teman-teman di sini yang anak-anak eksak, tahu statistik, tahu regresi, top lah udahlah untuk algoritma. Tapi saya ini lulusan filsafat, saya nggak ngerti itu semua. Tapi kemudian large language model membuat saya bisa berkomunikasi dengan AI, dengan komputer gitu ya. Saya bisa nyuruh, dia udah bisa kayak teman sendiri. Yang paling magic adalah saya bisa ngobrol nggak pakai bahasa pemrograman, pakai bahasa biasa gitu ya. Nah ini kan lompatan yang kemudian saat OpenAI meluncurkan ChatGPT jadi orang menganggap hal yang revolusioner baru. Sebelumnya ada internet di tahun 1995, kemudian smartphone, sekarang AI nih. Ini kan menarik gitu ya. Tapi yang menarik lagi adalah ketika ini agak kita tarik ke atas bagaimana kemudian pertarungan secara geopolitik. Ketika semua, awalnya ketika ada DeepSeek, dia bilang dengan keterbatasannya di China dia bisa bikin efisiensi, tahu-tahu muncul dong Stargate dari US government. Dia ngumpulin semua perusahaan-perusahaan gede, terus bilang kita mau bikin program Stargate untuk memperkuat US. Nah sebelum ke sana saya ingin bilang ini AI ini bikin apa sih sebenarnya? Tentu teman-teman tahu ini accelerate innovations, efisiensi, make our life better kayak Pak Prof tadi sampaikan. Tetapi apakah kemudian ini bisa generate revenue baru? Nanti kita diskusi gitu ya. Nah ini kondisi sekarang saat ini, ketika dinamika global atas AI makin bersaling tarik-menarik gitu ya. Sebelah kanan bagaimana China dan US saling memperkuat kompetisi kemampuan dirinya, sebelah kanan lagi bagaimana sih di Southeast Asia gitu ya. Potensi ekonominya 366 billion USD buat Indonesia kalau kita mengharness AI. Nanti kita akan sampai ke quadruple helix, bagaimana teman-teman sekalian di sini adalah key faktor untuk Indonesia juga berada di pentas global AI. Nah, saya lihat nih Pak Prabowo punya astra-cita sama Pak Wapres gitu ya. Mereka menyebutkan ada disrupsi artificial intelligence. Kalau kemudian kita tarik berarti new talent needed tadi disampaikan
AI seharusnya tidak menggantikan manusia, tetapi dia yang punya kemampuan knowledge ability tentang AI yang akan punya peran paling signifikan. Di tingkat ASEAN kita paling gede nih, jadi teman-teman kalau nanti lulus program ini saya nggak khawatir kok teman-teman gampang cari kerja. Nanti ditambah dengan sertifikasi global kemana-mana talentnya masih kurang soalnya. Nah, tepuk tangan dulu dong nih buat teman-teman yang top ini UI sama luar biasa Pertamina ini. bikin event ini. Betul, Pak. Gapnya itu sekitar 3 juta sampai 2030. Jadi kalau sekarang jadi yang pertama, biasanya kalau di digital itu ada dua nih, being the first atau the biggest gitu ya. Nah kalau teman-teman jadi yang pertama, yang lain agak ketinggalan gitu kan. Oke, nah dalam konteks ini saya ingin menyampaikan, tadi kan saya lihat gambar itu foundation modelnya yang mungkin dibuat oleh engineering yang di perusahaan prinsipalnya seperti itu. Tapi kemudian kita pingin teman-teman di sini untuk berpikir bagaimana kita sebagai talent nggak cuma enrich foundation model yang sudah ada di beberapa prinsipal, tapi kemudian ada saatnya kita mendevelop local model Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena kita punya ribuan bahasa lokal, kita punya cultural yang banyak banget. Misalnya teman-teman mau prompting, tolong buatkan, ada yang dari mana, Bantul atau dari Madura gitu teman-teman di sini? Yang paling jauh dari mana? Dari Aceh atau dari mana? Ini enggak ada nih. Online juga ya? Online semua juga. Jadi ya. ketika kita prompting, tolong gambarkan petani di Bantul, pakai caping Bantul, naik sepeda, itu mungkin promptingnya akan berbeda nih. Apalagi nih buat teman-teman yang suka pakai batik. Promptingnya udah ngomongin batik model parang, model apa, challenging tuh karena modelnya belum nyampe ke sana. Mungkin yang sekarang teman-teman yang di sini bisa enrich modelnya, tapi harapannya di masa depan teman-teman bisa bikin model foundationnya yang modelnya lokal Indonesia gitu ya. Itu yang kritikal karena itu akan ketemu lagi nih bagaimana kita bisa penghiliran AI gitu ya. Ekosistemnya yang dibangun seperti apa. Nah, kalau kemudian kita bisa punya kekuatan sovereign AI, ini yang kemudian bisa teman-teman masuk ke sana. Bagaimana aplikasi solusi AI yang dibangun based on local needs, local languages, bahkan mungkin local culture akan bisa serve customer secara lebih enak gitu ya. Karena kita tahu nih, teman-teman misalnya belok kiri jalan terus, mama yang suka pakai sen kiri gitu, misalnya ada hal yang lokal banget yang mungkin para engineering global nggak nyampe ke sana misalnya ya. Nah kemudian produknya teman-teman yang dibangun harusnya nanti bisa men-serve public, juga men-serve government dan juga private sector nih. Karena sekali lagi kekayaan data kita adalah kunci teman-teman jadi bagian kekuatan AI Indonesia secara global. Ini kenapa sih kita harus bangun ini, teman-teman punya semangat karena government punya keyakinan ekonominya bertahap akan nyampe 8%. Dan kita orang-orang digital teknologi yakin AI akan berkontribusi besar untuk itu. Leap-nya bisa sampai 20 kali persen gitu ya kalau kemudian kita bangun bersama-sama kemampuan ini. Loh, kok nggak jalan? Nah, ini yang dilakukan oleh Indosat gitu ya. Indosat bersama Nvidia dan Cisco kemudian mendukung inisiatif pemerintah dalam ini Komdigi untuk punya AI Center of Excellence. Jadi pemerintah yang punya mengorkestrasi semuanya, nanti termasuk kampus, community, AI expert community yang kemudian kita bisa berkolaborasi memberikan berapa, di sini ada 6 ya, 6 pilar yang harus kita bangun bersama-sama. Misalnya nih, dari sandbox gitu ya, kalau misalnya nih teman-teman mulai bikin solusi aplikasi AI yang punya risk besar, nanti pemerintah harusnya bikin sandbox dulu, mastiin ini aman, kemudian bisa dideploy secara massal gitu ya. Kedua misalnya ada talent development, nah kami punya beberapa program yang memang align dengan Komdigi, Komdigi punya DTS, kita part of that, kita juga kolaborasi dengan beberapa penyedia talent untuk learning journey sehingga kita ikut bantuin pemerintah untuk ke sana. Ini ada yang startup accelerations, di ekosistemnya Indosat ada namanya PT Lintas Arta. Itu ada Semesta AI yang kemudian punya atau merekrut beberapa teman-teman misalnya habis ini nanti lulus
kemudian bertemu dengan teman-teman yang lain, bikin startup apa, ada beberapa perusahaan yang menyediakan biasanya free credit untuk memakai cloud-nya, juga pakai GPU-nya gitu ya. Itu salah satu industri untuk berkolaborasi dengan kampus, dengan lulusannya untuk membangun ekosistem. Karena kenapa? Yang kritikal adalah ketika teman-teman ini harus cari use case. Use case-nya siapa yang bawa? Nih ada Pertamina. Dia akan bawa use case ini loh, bagaimana sih saya punya hambatan di operasional, hambatan apa yang nanti teman-teman bisa develop AI solutions yang bisa mengakselerasi efisiensi, mengakselerasi penemuan. Itu harapannya use case-nya yang bawa industri nih. Sekarang ada Pertamina, mungkin ada yang lain bawa lagi gitu ya. Tapi ini teman-teman talent yang di sini yang bisa menyelesaikan. Karena cuma biasanya industri akan memberikan beberapa rambu-rambu, oke bisa ngejar akademik, karena mungkin sebagian di sini ada para dosen, profesor yang harus ngejar jurnal ilmiah, tapi di sisi lain ini benar-benar dibutuhkan sama industri enggak sih? Karena off-taker-nya harus penting nih, makanya lebih ideal adalah industri yang datang ke kampus, ketemu di sini labnya AI/UI, bahwa nih saya punya masalah, tolong dibantu oleh teman-teman yang punya aplikasi atau solutions. Nah, yang kemudian kita punya own local LLM, namanya Sahabat AI. Nanti kalau teman-teman iseng masuk ke Sahabat AI ya, ngecek kayak apa. Tadi saya kok ngomong banyak tentang lokal-lokal itu maksudnya apa sih? Maksudnya ini nih, sekarang ada riset terbaru dari Google sama Temas, bahwa ini kota-kota yang mulai interestnya tinggi nih, Jakarta, Kalimantan, Riau, mereka mulai increase, bikinnya macam-macam nih, marketing, gaming, education. Jadi mereka mencoba meng-enrich model-model yang sudah ada, open source misalnya, dan itu dikerjakan. Nah yang menarik ini teman-teman, nah 77% customer-nya pingin sama developer-nya, ayo dong bikin lokal, yang lokal banget gitulah ya, bikin yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa lokal, dialek Betawi, dialek Bali misalnya, itu yang kemudian usernya jadi lebih friendly, lebih cepat mengakselerasi. Kalau nanti teman-teman bisa bikin aplikasi yang bagus, hype, dipakai banyak orang, tentu ada saatnya itu akan dipakai juga oleh global gitu ya. Maka teman-teman di sini, ya let's say 3-4 tahun lagi, produknya apa sih? Sudah ekspor solution AI yang dipakai untuk apps macam-macam ke global market. Nanti dapatnya apa? IP, intellectual property-nya bisa dipakai, marketnya bisa captive-nya dapat, perusahaannya harusnya akan getting growing dan makin besar lagi. Nih ya, ini yang nggak ngomong saya loh. Survei bilang customer itu pingin teman-teman mendevelop AI solutions yang dekat dengan mereka. Karena itu akan lebih dibutuhkan dan usernya lebih akan gampang ke sana. Ini beberapa yang kita pakai di Indosat gitu ya, saya mau share Indosat ngapain sih gitu ya. Jadi ketika kita di ekosistem kita juga punya infrastruktur data center yang dilengkapi dengan GPU, kemudian sekarang ada GB200 yang baru launch 2 bulan lalu, tapi kemudian kita pakai juga AI-nya di produknya Indosat gitu ya. Itu untuk mengefisiensi misalnya traffic. Dulu kalau ketika traffic padat atau enggak, biasanya signalnya lama tuh, tapi sekarang pakai AI, ketika misalnya kemarin waktu mudik gitu ya, AI akan ngirim sinyal ini loh, area-area yang sangat padat gitu, sehingga frekuensinya tinggi, maka AI akan membantu ini loh, langsung deploy teknisi untuk memperkuat. Kalau sebelumnya takes time, tapi ketika ada AI itu bisa mengakselerate efisiensi dan inovasi. Misalnya lagi, biasanya dulu tower itu pakai dayanya 24 jam maksimal tuh. Tapi sekarang dengan AI ketahuan, oh peak hour-nya jam berapa sih? Nah itu dia akan maksimal tuh. Tapi ketika low hour, otomatis penggunaan power-nya juga turun. Nah itu AI yang juga membantu untuk analisa seperti itu. Yang pasti tentu customer relation management, bagaimana teman-teman pelanggannya Indosat menikmati akses, menikmati experience ketika ngobrol dengan chatbot yang lebih personalized. Nah, beberapa hal itu yang masih saya yakin teman-teman di sini akan berpikir ulang, apalagi ya solution yang harus kita bangun bersama-sama. Nah,
Jadi nanti kalau teman-teman bikin perusahaan, startup, saya mau titip ini nih. Bikin visi yang kuat untuk perusahaan teman-teman nanti gitu ya. Visinya Indosat sekarang apa sih? Empowering Indonesia. Jadi dengan teknologi kita ingin mengempower semua organisasi dan mungkin pelanggan kami untuk mendapatkan manfaat atas teknologi. Kami buka juga AI Experience di Papua. Jadi bagaimana kita juga memastikan teman-teman yang di Papua itu punya akses yang sama, experience yang sama dengan teknologi kecerdasan artificial. Nah ini sahabat AI yang tadi saya bilang, kita coba membangun local model, large language model dari open source, di-enrich dengan beberapa local languages, ada Bali, ada Sunda, kalau ada Batak gitu ya, yang kita coba membangunnya jadi lebih more local dibanding LLM atau chatbot dari yang versi yang lainnya. Ini beberapa activity yang kami kerjakan untuk memperkuat talent. Jadi teman-teman beragam perusahaan pasti punya talent development program. Jadi kalau nanti ada waktu tetap searching di internet, cari hal-hal ilmu baru yang akan memperkuat fondasi knowledge teman-teman semuanya. Nanti pursue juga sertifikatnya gitu ya. Karena ijazah UI pasti dibutuhkan sekali, tapi kemudian ketika teman-teman yang lintas keilmuan, misalnya anak-anak dari ilmu yang lain, yang bukan ilmu komputer, ilmu teknik, tapi kemudian punya interest, passion, cyber security, data science, pergilah ke global, ke beragam learning journey yang ada. Kuati, kemudian alokasikan waktu yang pasti untuk belajar, dapat sertifikatnya, itu akan jadi modal teman-teman. Kalau misalnya nanti nggak bikin perusahaan sendiri atau startup, mau masuk ke global companies, local companies, itu akan jadi sarana paling cepat untuk dapat meng-grab attention mereka. Karena sekali lagi gap talentnya besar, sehingga siapa yang duluan mengequip dirinya dengan knowledge, dengan ilmu AI, dia akan memenangkan pasar saat ini. Mohon punya semangat growth mindset, belajar dan belajar terus karena ini journey-nya panjang sekali. Dari LLM, kemudian sekarang agentic AI, kita nggak tahu lagi nih. Dari large language model, small medium model, multimoda, besok lagi apalagi yang akan muncul karena journey-nya makin panjang gitu. Jadi di balik revolusi atau evolusi AI ini, kuatkan teman-teman dengan knowledge dan enrich, dan yang paling penting banyak-banyak bikin teman. Kayaknya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ajar. Ya, menarik sekali teman-teman, termasuk tadi pesan-pesannya dari Pak Ajar sebagai praktisi ya. Bapak sudah berapa lama di dunia telco? Oh, saya di Indosat baru join November lalu, tapi sebelumnya agak lama di Global Tech Company. Saya hampir 5 tahun di Microsoft, awal-awal ketika AI muncul, jadi saya banyak dapat lah hal-hal yang paling baru dari AI. Dan kemudian ketika di Indosat, Indosat punya komitmen memperkuat infrastruktur AI di Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Ajar. Pak Ajar terima kasih. Selanjutnya Pak Wisnu, silakan Pak. Bapak juga ada publik ini, silakan. Terima kasih Pak. Waktunya 15 menit maksimal Ya, Pak. Silakan. mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Sudah cukup banyak dijelaskan oleh Pak Ajar ya. Silakan. Gak apa-apa. Jadi kalau tadi Pak Ajar ini mungkin lebih dari sisi profesional ya. Mungkin kami akan coba jelaskan apa yang kami lakukan ya di Pertamina ya. Tapi saya akan berikan gambaran sedikit dahulu. Apakah materinya bisa ditampilkan? Oke, mungkin sambil nunggu kita mulai saja ya. Jadi sebagai informasi teman-teman, jadi kalau Pertamina sendiri sebenarnya mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa bisnis kita itu cukup kompleks dan cukup luas ya, dari hulu sampai dengan hilir. Dan teman-teman juga tahu kita sendiri saat ini Pertamina dibagi menjadi 6 subholding, mulai dari upstream, komersial dan trading atau Patraniaga, kemudian refining and petrochemical, kemudian ada juga IML atau shipping, kemudian juga ada gas, dan juga ada PNRE atau New and Renewable Energy. Artinya dengan subholding yang cukup luas, end to end dari hulu sampai dengan hilir,
challenge kita cukup luar biasa. Karena apa? Karena dari setiap subholding itu dituntut untuk tetap profit, bisa menghasilkan revenue, kemudian juga tetap bisa bagaimana meningkatkan efisiensi, dan juga bisa meningkatkan produktivitas. Selain itu kalau kita melihat dengan luasnya atau kompleksnya lingkungan kerja di Pertamina itu, juga ada isu-isu yang berkaitan misalnya dengan keselamatan kerja, khususnya mungkin buat teman-teman yang ada di upstream, kemudian juga teman-teman di kilang yang boleh dikatakan cukup high risk. Kalau makanya tadi kalau misalnya, kalau saya dengar-dengar tadi dengan Pak Gogor ya ada penggunaan APD, nah itu bisa salah satunya itu yang juga cukup menarik ya, walaupun saat ini memang juga sudah ada dikembangkan di Pertamina juga. Terus juga kita lihat sekarang challenge kita untuk ayo kita mulai transisi ke energi yang terbarukan gitu ya, dan bagaimana untuk melakukan dekarbonisasi itu juga menjadi challenge tersendiri buat kita. Bagaimana nih kita mengantisipasi, jangan sampai nanti kalau sudah habis misalnya bahan bakar fosilnya terus Pertamina nanti hilang gitu, jangan sampai terjadi seperti itu. Tentunya kita harus juga mulai mengikuti ya tren atau yang kondisi yang ada yang terjadi di dunia saat ini. Dan juga kita melihat dengan begitu luas, rumit, kompleks itu kita harus cari cara-cara baru nih untuk dapat bisa survive dalam kondisi yang penuh tantangan ini, VUCA ya boleh dikatakan ya. Nah, salah satu pilar dalam RJPP kami di Pertamina disebutkan adalah terkait dengan digital transformasi. Karena kenapa? Karena di sinilah sebenarnya dengan melakukan digital transformasi kita bisa melakukan yang namanya unlock value. Jadi mungkin yang dulu kerjanya manual bisa kita lebih percepat. Terus yang kemungkinan nanti ada proses-proses yang boleh dikatakan lost in translation lah ya. Jadi mungkin di tengah-tengah itu prosesnya tidak sesuai, bisa kita kurangi ya dengan menggunakan digitalisasi dan juga teknologi. Oleh sebab itu, di sini kami ada beberapa teknologi stack yang sebenarnya kami gunakan. Kenapa beberapa? Tidak hanya AI saja, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Belum tentu menggunakan teknologi yang AI semua ya. Jadi kalau kita kalau kami ada beberapa misalnya 1000 use case misalnya gitu, atau misalnya 70 use case misalnya seperti itu, belum tentu solusinya dengan AI. Makanya kita ada beberapa teknologi stack yang jadi fokus kita, yaitu ada AI, IoT, Internet of Things, kemudian robotics, cloud and advanced computing, dan terakhir juga RPA. Nah tapi kita lebih fokus sekarang lebih ke arah AI. Nah kenapa AI ini juga cukup menarik buat Pertamina juga? Karena Pertamina ini kan sudah lama ya, artinya data kita cukup banyak. Kalau data kita cukup banyak, artinya kita bisa mengolah data-data tersebut untuk memberikan yang namanya insight. Nah disinilah makanya sebenarnya kita peran dari AI itu bagaimana bisa memberikan insight. Insight itu bisa membantu kita untuk memberikan bantuan kepada kita untuk mengambil keputusan, atau mungkin juga kita bisa untuk lebih menyempurnakan ya dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, karena tadi luas, makanya setiap subholding di Pertamina itu mencoba nih mengeksplor kira-kira use case mana yang kalau kita menggunakan teknologi AI bisa memberikan impact yang signifikan. Nah, beberapa di antaranya yang sudah implemented ini ada seperti ini. Contohnya Venus untuk evaluasi sumur. Itu kalau tidak salah itu revenue yang dihasilkan sampai dengan 60 juta US dollar per tahun. Kemudian Mata, ini untuk prediksi harga. Karena ini kebetulan saya waktu itu juga pernah di kilang Pertamina Internasional. Nah ini Mata ini sudah beberapa tahun digunakan dan itu per tahunnya sekitar 6 juta USD per tahunnya. Kemudian ada inovasi. Inovasi ini kebetulan kemarin develop di holding juga ya dengan teman-teman dari dan teman-teman Hulu Rokan, Pertamina Hulu Rokan, dan itu digunakan untuk mendeteksi anomali terkait dengan digitalisasi SPBU kita. Nah ini juga sudah banyak juga yang dihasilkan. Kemudian PPMS, ini istilahnya kalau kita mungkin sekarang itu namanya kalau teman-teman dengar predictive analytics. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di pabrik, baik di hulu gitu ya upstream atau mungkin di kilang, itu kan banyak sekali perangkat-perangkat atau komponen-komponen yang setiap saat itu bisa saja akan mengalami kerusakan. Nah dengan menggunakan data-data historical yang di-capture melalui Internet of Things atau sensor, sebenarnya kita bisa olah datanya tersebut sehingga kita bisa memprediksi kira-kira 6 bulan lagi ini perangkat ini rusak gitu ya.
Jadi kita harus prepare nanti untuk penggantian dan segala macam. Nah ini juga sudah digunakan di kilang. Kemudian Brain ini terkait dengan big data untuk project management. Ini kalau tidak salah sekitar 10 sampai dengan 20% yang bisa dihasilkan efisiensinya. Kemudian yang terakhir ini adalah ABI Pro. Jadi ini bisa untuk tanda awal kegagalan pompa. Jadi mungkin mirip-mirip seperti predictive maintenance juga gitu di situ sebenarnya. Nah, tapi tadi ya kalau kita kembali ya, bahwa semuanya itu juga harus berawal dari data. Kalau data ini kan sebenarnya walaupun banyak belum tentu benar. Di sini kita penting sekali memilah-milah mana data yang misalnya outlier gitu ya, yang mungkin anomali, dan data yang memang benar-benar valid. Karena kalau kita memasukkan data yang keliru, berarti outputnya keliru. Garbage in, garbage out gitu di situ. Nah di sini memang kita perlu hati-hati dalam mengolah data. Jadi kalau kita misalnya menggunakan teknologi adalah just tool. Tapi yang paling penting adalah bagaimana itu kita bisa memastikan datanya juga yang masuk itu juga akurat. Sehingga outputnya juga akurat juga. Nah di sini, maaf. Nah di sini kita ada beberapa layanan juga di tempat kami itu untuk memastikan bahwa data-data tersebut nantinya bisa tersedia dengan baik. Mulai dari data analitik, kemudian ada data arsitektur, kemudian sampai dengan data quality dan data lineage di sini ya. Itu dari sisi layanannya juga ya untuk datanya. Terus kemudian dari prosesnya, kalau mungkin teman-teman pernah mengenal DevOps ya dalam pengembangan aplikasi, nah di sini ada data ops juga. Jadi prosesnya juga sama, kita harus melakukan dari sistem development sampai dengan nanti production. Nah kita juga berusaha memastikan kesesuaian kita dengan standar-standar yang ada. Kebetulan di tempat kami ini ada menggunakan DM Box dan juga DECAM gitu di situ ya untuk standarisasinya. Nah kita juga melihat bahwa di saat ini pun ada banyak sekali concern kayak kitanya dengan data ini, dengan perlindungan data pribadi. Itu juga sebenarnya jadi concern kami. Kenapa? Kalau misalnya nanti ada satu kejadian, kalau sekarang kita nanti yang benar-benar sudah diberlakukan itu bisa sampai dendanya, kalau saya agak keliru 2% ya dari revenue ya. Jadi sangat besar sekali di situ. Kita benar-benar sangat concern terhadap masalah daripada data ini. Nah makanya kalau kita lihat di dalam pengembangan AI ini tidak hanya semata-mata bahwa kita mengikuti tren juga, tapi kita melihat sebenarnya AI itu sebenarnya juga jadi pisau bermata dua ya. Di satu sisi itu sebenarnya bisa membantu kita, tapi kalau kita tidak mengelola dengan baik itu dalam artian bahwa semuanya pakai AI gitu ya. Tapi platformnya ini sendiri dibawa ini nih, tidak standar. Kemudian dari aspek security-nya tidak dijaga. Nah itu akan membahayakan kita kalau kita lihat, apalagi sebesar Pertamina. Bayangkan Pertamina yang 6 subholding, kita ada sekitar 50.000 tersebar seluruh Indonesia. Sudah terkoneksi dengan jaringan, sekali kena cyber security langsung nyebar itu bisa ke seluruh Pertamina Group. Dan kalau misalnya sampai itu terjadi, sistem mati, yang bisa terjadi ada kelangkaan BBM dan segala macamnya. Itu benar-benar kita menjadi concern banget. Makanya kita di sini kita juga menerapkan namanya cyber security juga di tempat kita. Nah, dan ini tidak berlaku hanya di sisi, kalau kita menyebutnya on-prem ya, kalau di dalam data center kita, dan ada di on-cloud. Jadi kita dua-duanya. Dan yang kita gunakan sebenarnya di sini adalah metodenya hybrid cloud. Nah, ini kita ada concern juga di situ dari sisi cyber security-nya. AI governance-nya, ini sedang kami susun juga saat ini. Jadi governance-nya itu kita melihat nanti juga bagaimana pengelolaan AI ini seperti apa, platformnya seperti apa, role dan responsibility-nya itu di siapa, kemudian nanti RAST-nya seperti apa. Jadi kita harapannya nanti itu, walaupun setiap orang mengembangkan dari AI ini, karena kita kan juga pasti, kalau sekarang istilahnya citizen developer ya gitu ya, jadi setiap orang bebas mengembangkan, tapi bagaimana tetap terkontrol ya gitu ya. Nah ini kita berusaha menjaga supaya pengembangan itu juga tetap terjaga. Nah itu yang sedang kami bangun juga saat ini. Dan tentunya kami berharap nantinya ke depannya juga tidak menghambat, bukan menghambat, tapi bagaimana bahwa inovasi yang ada itu juga tetap terjaga dari sisi aspek keamanannya juga. Nah ini yang menurut kami menjadi challenge juga. Terkait dengan teknologi AI pun, kalau saya juga sempat banyak sharing ya, kebetulan karena kami juga
mungkin banyak kesempatan ya bertemu dengan teman-teman dari pihak ketiga gitu ya, prinsipal gitu ya. Kita juga banyak info bahwa kalau sekarang juga ada teknologi GPU gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Hajar. Sebenarnya juga kita sebenarnya AI pun tidak harus selalu GPU yang saya pahami. Ada teknologinya bisa pakai CPU cukup bisa. Ada juga yang untuk kecil namanya portable AI box juga ada. Tapi kalau kita sudah banyak use case-nya cukup besar, kita bisa pakai teknologi yang GPU. Nah kalau kami, kenapa kami menggunakan metode dengan hybrid cloud, multi-hybrid cloud. Jadi kami berusaha kalau misalnya mendevelop sesuatu dan butuh cepat, kita gunakan cloud dulu. Tapi once kita sudah punya secara infrastruktur di dalam data center kita bisa turunkan ke bawah. Jadi itu ada fleksibilitas. Karena kita juga sebagai institusi pemerintah, kita juga ada beberapa limitasi ya. Contohnya misalnya kalau teman-teman upstream ada terkait dengan data residensial, kemudian ada juga masalah kedaulatan data, kemudian kebijakan-kebijakan yang dimana data itu harus selain diletakkan di Indonesia, harus dilakukan oleh pihak ketiga yang boleh ownership-nya itu ada di Indonesia, bukan dari luar gitu ya. Jadi itu banyak sekali concern-concern yang juga menjadi perhatian kami. Tapi itu tidak membatasi atau tidak melimit kami untuk juga tetap mengikuti tren. Nah itu mungkin sekilas mungkin ya yang dapat kami sharing ya terkait dengan apa yang kami telah mulai lakukan ya terkait dengan pengembangan AI di Pertamina Group. Nah silakan nanti mungkin kalau teman-teman ingin berdiskusi, bertanya gitu dipersilahkan. Tentu di sini saya juga belum sempurna ya. Pasti teman-teman yang di luar saya yakin sudah banyak lebih mengeksplor ya. Sebenarnya kan kalau di kami mungkin akan lebih melihat di lingkup institusi kami ya. Nah mungkin ada masukan-masukan yang baik juga dalam diskusi ini, itu menurut saya akan sangat baik sekali. Dan ini menurut saya momen yang sangat luar biasa menurut saya, teman-teman muda sudah mulai benar-benar mempelajari suatu ilmu yang masih baru. Jadi kalau saya ingat itu AI ini sebenarnya kan tidak lama ya, baru-baru saja. Tapi teman-teman sendiri kalau saya lihat, kalau tadi dengar cerita dari Pak Gogor, ada sampai 200-an ya di awal ya Pak ya. Kemudian sharing itu dalam waktu 1 bulan bisa menyelesaikan ya use case yang boleh dikatakan itu sangat luar biasa gitu ya. Nah mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus lebih continue ya, sustain, sehingga nantinya tentunya ide-ide ini juga bisa semakin memajukan Indonesia sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo ya, cita-cita ya Pak ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu, tepuk tangan buat pembicara kedua kita. Ya, tadi menyoroti bagaimana juga tadi use case-nya sudah banyak dilakukan oleh Pertamina ya. Nah last but not least, Pak Dandi mewakili pemerintah nih, Kemenekraf. Silakan Pak, waktunya 15 menit, nanti ada petunjuk waktu di sana. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heru Hudaya, Wisnu, Pak Jarji, Prof, Bapak Ibu. Teman-teman semuanya, pertama terima kasih telah Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif ke kesempatan sore hari ini. Karena sore hari ini menurut saya bukan hanya soal awarding day-nya. Tapi di sini adalah momen di mana kita lihat future talent of AI Indonesia, Pak. Ya, Pak ya. Jadi kita please give us applause for teman-teman. Oke, teman-teman, bagian saya government as a catalyst fostering AI adoption in the creative economy. Tadi sudah ada beberapa kata keyword ya, di situ ada creative economy, ada AI adoption, ada peran government. Mungkin kita mulai dari creative economy dulu. Nah, definisi, karena di kampus agak sedikit teoretikal. Tapi yang ingin saya highlight dari definisi adalah kenapa Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ini punya concern juga dari segi pengembangan AI nasional. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman semua para awardee yang 20 finalis yang dari 200 tadi, semuanya itu adalah pelaku ekonomi kreatif, pegiat ekonomi kreatif, atau kalau kata Ibu Wamen, pejuang ekonomi kreatif. Kenapa? Definisi ekonomi kreatif adalah nilai tambah dari kekayaan intelektual bersumber dari kreativitas manusia, coba agak sedikit dikaitkan dengan AI, di sini disebut manusia, basisnya ada 3, warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Oke? Nah, jadi Kementerian Ekonomi Kreatif, area mainnya di sini.
kita bermain di nilai tambah dari kekayaan intelektual, sumbernya kreativitas manusia, basisnya 3, warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Jadi kalau dibilang AI masuk nggak sih kita para teman-teman para pengembang AI? Masuk ke ranah teknologi. Oke ya. Di peraturan yang lain, peraturan Presiden 142/2018 terkait dengan rencana induk ekonomi kreatif, ada 17 sektor ekonomi kreatif. Mungkin yang biasa kita familiar adalah fashion, kriya, kuliner, dan lain-lainnya ya. Tapi yang pasti adalah teman-teman pengembang aplikasi, pengembang game, itu juga masuk ke dalam pegiat ekonomi kreatif. Nah ini subsektor-subsektornya. Nah yang kita lakukan ini dari mulai rantai nilai, bukan hanya dari aspek bagaimana komersialisasinya, tadi kan nilai tambah ekonomi ya, tapi mulai dari creationnya. Jadi di creation itu bagaimana fostering talent juga. Jadi kita hadir di sini, kita sangat terima kasih sekali Pak Hairul Hidayah sudah bisa menghadirkan kami di sini sehingga kami bisa menemui para talent-talent AI Indonesia. Nah, jadi teman-teman saya back dulu ya. Di ekonomi kreatif saat ini kita bagi dalam 4. Bidang kreativitas budaya, kuliner, fashion, seni rupa, seni pertunjukan, desain arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, ada media juga, film, animasi, iklan, TV, musik, fotografi. Dan yang terakhir kami, kreativitas digital dan teknologi. Yaitu di situ ada unit yang nangani game. Nah, siapa teman-teman selain pengembang AI juga suka bikin game? Atau bikin storyboard game dengan AI? Bisa kan? Nah, itu juga ada unit yang nangani. Aplikasi juga ada, konten digital juga ada, jasa TIK juga ada, dan kami ada di teknologi digital baru. Nah, teknologi digital baru itu, area mainnya tadi disebutkan hampir semuanya tadi oleh Pak Wisnu. Di situ ada AI, ada blockchain, Web3, ada IoT, ada robotik, cloud computing, termasuk tadi cyber security. Nah, ini area main kami di Direktorat Teknologi Digital baru. Nah, apa yang ingin kita lakukan di sini adalah kita ingin mewujudkan, membantu, mengeluarkan akselerasi dari nilai tambah karya teman-teman. Misalnya teman-teman tadi buat sistem AI ya Pak ya? Nah, kita ingin sistem AI teman-teman itu bisa dikomersialisasikan. Kita ingin sistem AI teman-teman itu betul-betul bisa dipakai di industri. Sebagai pemerintah kita ingin hadir di situ. Dan untuk itu tadi kami menjelaskan peran kita. Sebagai sebuah kementerian baru, kami pikir sangat penting ya Pak ya, kita menerangkan ke publik seperti apa concern kita, fokus kita, dan bagaimana tujuan kita. Nah, di dalam rencana Astacita Pak Prabowo dibilang juga bahwa ekonomi kreatif adalah the new engine of growth. Mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kira-kira kenapa disebut dengan mesin baru? Kita bisa lihat di dalam 11 tahun terakhir teman-teman ya, ekonomi kreatif kita itu lonjakannya eksponensial. Yang pertama kalau kita lihat dari segi tenaga kerja, di 2013 tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif itu 14 juta. Di 2024, 26,47 juta. Naik 89% dalam 11 tahun. Bagaimana dengan ekspor? Di 2013 nilai ekspor ekonomi kreatif kita 15 juta US dollar. Di 2024, 25,10 miliar US dollar. Naik 67%. Dari segi PDB, di 2013 kontribusi PDB kita dari sektor ekonomi kreatif itu 700 triliun rupiah. Adapun di 2024 1.532 triliun rupiah atau naik kurang lebih 120%. Artinya apa? Besar harapan sektor ekonomi kreatif ini bisa berkontribusi lebih besar lagi ke dalam sektor ekonomi Indonesia. Itu kenapa tadi ekonomi kreatif disebut dengan the new engine of growth. Nah tadi Pak Ajar juga bilang di 2030 dengan adanya AI bisa sampai 366 billion ya Pak ya US dollar. Ada penelitiannya juga. Nah, itulah kenapa ekonomi kreatif ini ingin kita dorong, ingin pemerintah dorong bersama untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan dengan adopsi AI di ekonomi kreatif tentu membuka peluang inovasi yang lebih besar lagi. Oke ya. Oke, ini ada kutipan dari Donald Trump, Presiden Amerika. Tadi disampaikan oleh Pak Aja soal bagaimana geopolitik AI global. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana strategi negara-negara, Pak, dan bagaimana peran pemerintah. Ini kebetulan bukan saya yang nge-sensor, mungkin fontnya saja.
Tapi ini adalah perkataan atau kutipan dari Presiden Donald Trump, Presiden ke-45 dan 47 Amerika, yang mana pada Juli 2025 ini, Amerika menyusun dokumen America's AI Action Plan, di mana di situ judulnya Winning the Race. Nah, teman-teman bisa bayangkan geopolitik yang tadi di-highlight oleh Pak Ajar, bagaimana geopolitik global terkait dengan AI ini. Amerika stated langsung, winning the race. Kalau teman-teman baca di dalam dokumen ini, itu terlihat sebagai ambisi dari Amerika untuk bisa take lead di dalam perlombaan race di dalam AI global. Sampaikan tadi oleh Pak Ajar juga, bagaimana Amerika tadi menyatukan perusahaan-perusahaan besarnya untuk bikin Stargate ya Pak. Dan itu teman-teman bisa lihat. Kenapa kita perlu tahu itu? Supaya kita tahu posisi negara kita ini mau dibawa kemana. Supaya teman-teman tahu challenge yang kita hadapi ke depan seperti apa. Ini Amerika. Bagaimana dengan Tiongkok? Ternyata enggak berapa lama dari Amerika menerbitkan dokumen tadi, Tiongkok juga menerbitkan dalam bentuk policy brief. Dalam bentuk AI Plus Initiatives. Di dokumen ini lebih singkat, di dokumen ini lebih sifatnya semacam globally inclusive. Jadi seperti kayak semacam ya kita semua equal dengan AI harus dimanfaatkan secara lebih inklusif oleh negara-negara. Tapi di dokumen ini Tiongkok sudah menetapkan set up target di mana 2027 mereka menargetkan 70% sudah terintegrasi device-nya. 2035 fully AI driven society. 2035 sudah di setup demikian. Artinya 10 tahun lagi Pak ya dari sekarang. 2035 2035 kan 10 tahun lagi, tapi sudah di setup dari sekarang. Tadi disampaikan bagaimana mereka mengembangkan DeepSeek, diam-diam tiba-tiba bar. Barat kaget, gerak langsung, dua-duanya sekarang bikin dokumen AI inisiatif nasional yang masing-masing. Di kita Indonesia, kita sudah bikin juga teman-teman. Jadi kita tidak boleh pesimis juga, kita bikin. Kita sebut dengan peta jalan AI nasional. Ada 2 dokumen yang paralel kita terbitkan. Yang pertama peta jalan AI nasional, di mana di dalam peta jalan AI nasional ini kita bagi dalam pokja-pokja yang bekerja mulai dari menganalisis tantangannya, menganalisis challenge ke depannya, dan juga menganalisis strategi-strateginya. Dari mulai kebijakan, etika, lalu kemudian infrastruktur, data, termasuk juga use case apa yang akan kita kembangkan, diprioritaskan ke depannya. Dan selain buku peta jalan, kita juga punya konsep pedoman etika kecerdasan artifisial. 2 dokumen ini sedang dalam tahap konsep Pak. Akan ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden. Setahu saya kita sedang minta ke uji publik Pak. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua punya concern terhadap strategi nasional kita untuk kecerdasan artifisial atau AI, please give us your opinion ya, ada websitenya juga. Aircraft kami terlibat juga di sini. Khususnya di Pokja use case. Nah, di dalam kerangka ekosistem AI nasional kita ada 3 pilar yang paling penting. Yang pertama pilar riset dan inovasi. Bagaimana khususnya di akademisi, di bagian dari quadruple helix tadi, itu yang paling berperan di situ, riset dan inovasi. Yang kedua ini pengembangan talenta. Nah ini diharapkan semua pihak bisa terlibat, termasuk industri. Mungkin kalau di Aircraft kita sebutnya hexahelix Pak. Bukan ditambah media saja, tapi juga ditambah lembaga keuangan. Karena sering jadi masalah dalam pelaku ekonomi kreatif itu adalah lembaga keuangan, akses ke lembaga keuangan. Dan yang ketiga pilar infrastruktur dan data. Banyak tadi di-highlight oleh Pak Wisnu. Nah, 3 pilar ini adalah pilar-pilar utama terkait kecerdasan artifisial Indonesia. Dan hari ini kita berkumpul di depan teman-teman semua, kita dalam penguatan pilar kedua, pilar talenta. Oke? Nah, jadi kenapa pilar talenta ini yang paling penting menurut saya? Kita bisa siapkan strategi, kita bisa siapkan infrastruktur fisik, tapi mindset, talent, fighting spirit, itu semua ada di soft skill, talent, teman-teman. Dan itu mencetaknya nggak bisa dalam waktu singkat. Itu dibangun betul-betul. Jadi talent itu menurut saya yang paling penting. Nah, balik lagi tadi ke kata kuncinya, kreatif ekonomi.
AI ya. Ternyata di dalam dokumen peta jalan Indonesia, kreatif ekonomi atau ekonomi kreatif itu adalah salah satu use case prioritas. Ada 10 use case prioritas, misalnya AI untuk ketahanan pangan seperti apa ya? Nanti kementerian-kementerian atau industri nanti bergerak di situ. AI untuk energi seperti apa? Nah, ini ranahnya Pak Wisnu juga ada di situ. Pendidikan, ekonomi, reformasi birokrasi. Salah satunya di sini, nomor 10, seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Nah, sekali lagi kenapa seni, budaya, dan ekonomi kreatif masuk sebagai use case prioritas? Karena kaitannya yang tadi, ekonomi kreatif diharapkan menjadi the new engine of growth. Dan dengan AI diharapkan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif bisa lebih eksponensial. Nah, pemanfaatan AI untuk ekonomi kreatif, saya pikir semua sudah pasti pakai, Gen AI khususnya. Tapi yang jadi masalah adalah tadi disampaikan juga oleh Pak Wisnu, AI bagai pedang bermata dua. Di ekonomi kreatif, mungkin teman-teman kita asik ya, coba-coba prompting, tiba-tiba dapat tadi kayak foto Pak Ajar ya Pak, izin. Tiba-tiba pakai gamification, let's say. Nah, tapi teman-teman di sektor ekonomi kreatif, bagian sisi yang kurang enaknya itu adalah pada saat teman-teman semua selaku pengembang AI harus melalui proses TDM kan, text data mining kan. Nah, data latih dan data set apa yang teman-teman gunakan pada saat bikin sistem AI-nya. Nah, itu jadi isu untuk ekonomi kreatif. Pada saat Studio Ghibli datanya dipakai sebagai data latih oleh let's say ChatGPT, apakah itu sudah ada lisensi? Ya kan? Nah, ini jadi satu isu. Lalu kemudian isu yang kedua, soal pemanfaatannya, output dari AI-nya, Gen AI tadi. Teman-teman menghasilkan suatu. Ada yang tahu kan, kemarin ada yang viral soal animasi yang dihasilkan dari AI, fully AI. Tapi diklaim sebagai milik pribadi, dikomersialisasikan. Nah, itu banyak beda pendapat. Siapa yang harusnya berhak ngeklaim atas kepemilikan konten AI tadi? Dan itu adalah tantangan bagaimana kita menghasilkan kebijakan. Oke? Dan terakhir, peran pemerintah sebagai katalis tadi, kita harus bisa menghasilkan regulasi yang adaptif. Oleh karena itu kita butuh semua masukan, dan kita juga harus terlibat sebagai fasilitasi akses teknologi. Misalnya tadi Indosat tadi bekerja sama dengan teman-teman Komdigi, yang mana memang Komdigi memang punya peran terhadap akses infrastruktur teknologi, termasuk pengembangan talenta, dan yang terakhir adalah kita harus jadi hub. Sebagai pemerintah, kita harus jadi hub, oleh karena itu kami hadir di sini, kami memperkenalkan peran Ekraf dengan harapan teman-teman bisa datang ke kami pada saat teman-teman punya concern, punya kendala dalam hal pengembangan kekayaan intelektualnya. Demikian, sekali lagi, the future of AI in Indonesia is written by our talents today, which is teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik Pak, atas Pak Dandi ya, atas pencerahan buat kita semua nih teman-teman ya. Sebelum saya buka pertanyaan ke floor, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Pertama mungkin Pak Ajar ya, sebagai Indosat ini kan telecommunication provider juga ya. Nah, bagaimana tadi kalau dilihat dari Dandi itu kan ada satu pilar bagaimana infrastruktur terkait dengan penyediaan AI. Mungkin apa yang Indosat persiapkan gitu ya untuk menyambut tadi rencana mungkin peta jalan kita untuk pengembangan AI ke depan gitu Pak. Mungkin apa yang Indosat telah persiapkan ya untuk itu? Ya Pak Udaya, jadi yang kritikal itu kan kalau kita lihat infrastruktur AI-nya itu harus ada di Indonesia gitu ya. Kalau kemudian kita yakin ekosistemnya akan dibangun, tapi kalau hulunya atau backbone-nya kita nggak kuat, itu juga akan challenging kita sebagai nation nih. Apakah teman-teman, apakah nation akan lebih suka jadi pasar atau jadi kreator. Nah, ketika kita melihat sebagai industri ini kita harus jadi kreator nih Indonesia, karena starting point-nya AI itu sama gitu ya. Starting point-nya di negara-negara yang lain sama, karena saya coba akan belajar sedikit ke sejarah gitu ya. Ketika mesin cetak ditemukan di Jerman, tapi yang bisa memanen maksimal adalah Belanda, karena
jumlah mesin cetak di Belanda itu saat itu paling banyak se-Eropa dan dia memaksimalkan mesin cetak sehingga terbentuk ekosistem turunannya. Industri-industri baru muncul, industri tinta, industri penerbitan, bahkan menggunakan mesin cetak untuk menciptakan status baru cendekia gitu ya. Kemudian sama ketika ilmu komputer dari Jepang diinisiasi tapi kemudian Amerika bisa menghilirisasi ilmu komputer. Masif dipakai di mana-mana. Kemudian belajar dari situ harusnya Indonesia juga bisa nih memanen AI gitu ya. Penghiliran AI ketika kami melihat komitmennya ya harus punya infrastrukturnya karena AI-nya data yang paling benar, yang paling valid adalah source yang paling bagus untuk kita bisa mendevelop model tentang AI yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi ketika datanya di Indonesia tadi Pak Susi sudah bilang tentu kita akan memastikan kita bisa memanen lebih maksimal nih Pak Uday. Jadi saya melihat criticality-nya ada di sana. Yang paling baru dari awal ada 100 ada, kemudian sekarang GP200 juga di Indonesia ada, bisa dipakai oleh baik itu local private sector ataupun government, dan dalam konteks tentu habis itu kita ingin bersama-sama membangun ekosistem bagaimana sih Indonesia juga bisa menelurkan ahli-ahli yang bisa membangun local model AI gitu ya. Jadi kami main di infrastruktur, di sisi lain dengan ekosistem kita ingin membangun ekosistemnya yang bisa AI-nya maksimal, yang untuk internal kita pakai untuk memberikan experience ke customer, efisiensi operasional, kemudian predictive analytic yang memastikan produk-produknya Indosat bisa lebih baik untuk customer. Terima kasih dari Indosat seperti itu ya. Jadi infrastruktur pun akan mengikuti karena nanti akan terbentuk ekosistem dan pasti akan tumbuh ya nanti. Ya, ekosistem. karena kalau ekosistemnya makin banyak tentu growing kan itu mas bisnisnya gitu ya. Betul. Kalau makin growing tapi kemudian malah ekonominya lari ke luar karena infrastrukturnya ada di luar, secara kedaulatan dan martabatnya menurut saya sih kalau kita hubungin sama tadi geopolitik sayang buat Indonesia. Terkait dengan keamanan data dan privasi pengguna itu gimana Pak? Ya, kalau dari kami punya standar untuk memastikan security, safety, sama trustworthy-nya infrastrukturnya Indosat yang di ekosistem kami di Lintas Arta dan di BDX adalah comply dengan baik itu global best practices ataupun lokal. Lokal tadi Mas Wisnu bilang PDP, Personal Data Protection Law, yang kita yakin itu juga jadi salah satu hal yang memperkuat kita. Kemudian pemerintah juga punya surat edaran tentang etika AI. Jadi kita harus memastikan baik itu developer, deployer itu juga produknya adalah kalau kita bilang AI yang berpancasila gitu kan. Nah bagus itu yang harus juga kita bangun bersama-sama gitu ya. Ini term bagus nih, AI yang berpancasila ya. Bagus kan. Terima kasih Pak Ajar. Pak Wisnu Pak, di Pertamina Pak, karena kan ya terima kasih ini sudah kolaborasi yang cukup erat dengan kami di DIRBT. Ini satu usaha bersama ya dari kita untuk bagaimana mencetak lebih banyak talent AI. Pak, banyak pertanyaan dari teman-teman. Sekarang kan pegawai Pertamina banyak nih gitu ya. Apakah saya jadi relate ini dengan pertanyaan Pak Warek tadi nih. Dan ini jadi kegundahan kita semua, terutama Gen Z ya. Kira-kira nanti prospektif pekerjaan mereka menjadi lebih berkurang dong kalau gitu di Pertamina misalnya gitu. Kalau Pertamina menerapkan lebih banyak AI. Nah bagaimana Bapak menanggapi itu Pak? Kalau saya bilang sih kalau untuk menggantikan 100% tidak. Tapi membantu meningkatkan produktivitas iya. Jadi artinya kalau orang itu menjadi berkurang sepertinya saya lihat tidak ya Pak ya. Karena kita sendiri namanya kebutuhan yang ada di dalam perusahaan itu semakin meningkat. Dengan adanya kita penggunaan teknologi itu seharusnya yang selama ini kita tidak bisa kerjakan, bisa jadi kita kerjakan. Atau yang selama ini kita itu fokusnya sesuatu yang mungkin sifatnya clerical gitu ya. Bisa dibantu dengan AI gitu ya, sehingga kita akan bisa lebih berpikir yang lebih strategik. Jadi sebenarnya kalau saya bilang AI tidak akan menghilangkan manusia. Enggak ya, jadi jangan khawatir ya teman-teman Gen Z terutama ini. Ternyata mungkin ada skill yang baru ya Pak ya, terkait dengan AI ya nanti. Jadi dibutuhkan di dunia kerja seperti itu. Kalau di tempat Bapak sendiri, Bapak sebagai VP di bidang IT Enterprise ya, itu bagaimana Pak? Apa yang dilakukan Pertamina Pak untuk mengadopsi AI sekarang ini?
di Iya. Jadi yang pertama kita lakukan pasti kita juga melihat apa yang telah dilakukan di luar, itu cara belajar cepat kita juga ya yang pertama ya. Tapi bukan serta merta terus kita langsung adopt semua. Nah kalau kita sendiri saat ini sebenarnya ada kontraktual lah gitu ya, atau kerjasama dengan teman-teman prinsipal yang ada di cloud. Karena kalau kita lihat saat ini teknologi AI memang masih lebih banyak di cloud saat ini ya Pak ya. Tapi nggak tahu nanti kalau ke depannya mungkin dari teman-teman Indosat juga sudah mulai, yang saya dengar juga ada kolaborasi ya dengan salah satu cloud service provider gitu ya. Yang nantinya bisa lebih memperkuat Indonesia tentunya ke depannya, mengurangi ketergantungan. Alhamdulillah ya. Tetapi kita yang paling penting di awal itu kita juga ada tempat playground kita bilang Pak, tempat bermain. Jadi kita ada sistem untuk playground dulu, once itu sudah memberikan proof buktinya gitu, baru kita akan lebih perluas scalability-nya. Jadi harapannya nanti jangan sampai kita sudah invest terlalu besar gitu ya, tetapi ternyata tidak ada value-nya buat perusahaan Pak. Demikian Pak. Terima kasih, luar biasa. Saya ingin ke Pak Dandi. Pak Dandi tadi terima kasih sudah mencerahkan kita semua dan kita jadi berpikir secara framework gitu ya. Pilar-pilar apa saja yang disiapkan gitu. Nah kalau dari Bapak, karena peranan pemerintah ini sangat penting gitu ya. Bagaimana usaha dari kita, dari Kemenparekraf terkait dengan kolaborasi Quadruple Helix ini Pak. Mungkin dengan universitas, dengan komunitas, mungkin Bapak bisa update kepada kita Pak. Baik, terima kasih Pak Hairul. Yang pertama terkait dengan peran ya. Sebenarnya pada saat kita bicara soal kolaborasi, kalau kita di Aircraft bilang hexahelix tadi, yang ada 6 pihak tadi dari mulai pemerintah, media, lembaga keuangan, akademisi, komunitas, industri juga. Nah, di situ itu peran kita punya peran masing-masing. Jadi tidak ada peran yang satu yang lebih dari yang lain. Pada saat kita mau mengembangkan tadi, kata kuncinya mengembangkan ekosistem bersama. Itu satu. Nah, terkait dengan apa yang di Aircraft lakukan selama ini terkait dengan kolaborasi dengan AI, kita juga dengan industri Pak, kolaborasi juga misalnya menyelenggarakan hackathon untuk sama Pak, use case di AI, mungkin kalau bisa kami sebut, kami saat ini sedang running sebuah hackathon untuk AI for Creative Economy, di mana di situ use case misalnya use case AI untuk fashion misalnya Pak, kita minta teman-teman, kita challenge nih ada beberapa use case yang kelihatannya masih bisa dipakai, misalnya kayak platform buat try on fashion yang dari lokal gitu Pak ya, kita upload foto lalu kemudian sudah kelihatan tuh bajunya di tubuh kita cocok apa enggak gitu. Nah, use case kayak gitu yang kita juga coba highlight melalui hackathon. Tapi pada intinya banyak program-program itu yang ujungnya sebenarnya satu Pak. Kita menyadarkan kepada teman-teman bahwa AI ini masih banyak potensinya, masih banyak ruang untuk dijelajahi. Kita ingin mengenal talent-talent kita. Kita ingin juga berdasarkan hackathon lomba-lomba kayak gini, kita bikin semacam kayak talent pipeline ya Pak. Artinya misalnya tadi teman-teman ada yang mengembangkan use case yang ternyata cocok dengan Pertamina atau cocok dengan industri misalnya Indosat, mungkin itu bisa dipergunakan. Nah, talent pipeline itulah yang ingin kita fokuskan saat ini Pak. Mungkin itu. Nah ya, jadi teman-teman semua mungkin hari ini kita cuma pilih 1, 2, 3 juaranya gitu ya. Tapi bukan berarti 100 itu yang berpartisipasi, bahkan 200 Pak sebelumnya. Itu bukan berarti nothing gitu. Justru ini yang akan kita, ini lagi ya Pak ya. Coach lagi, terus kemudian kita fokuskan lagi ya. Jadi stay tune teman-teman, informasinya mungkin dari Kemenparekraf, di mana biasanya kalau untuk informasi-informasinya Pak? Jadi kalau di Kementerian Aircraft ini misalnya kemarin kita baru bikin perlombaan sama industri juga Pak, hacking untuk white hacker, di mana di situ dalam format e-sport teman-teman. Nah jadi biasanya kita berkolaborasi untuk dapat data dulu Pak, karena dapat dari data itu kita bisa misalnya invite teman-teman untuk bisa di program selanjutnya, program sertifikasi dan program-program yang mungkin secara talent pipeline itu lebih dari sekedar yang perlombaan tadi Pak. Mungkin lebih Iya. Jadi terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini juga AI Talent Hub jadi salah satu pensuplai itu tadi tuh dalam sebuah roadmap yang jelas dari pemerintah sehingga kita ikut kontributif lah. Tadi kata Bapak semuanya punya kontribusi masing-masing termasuk kita di universitas dan teman-teman semua sebagai pejuang Aircraft tadi ya. Aircraft kan? Baik teman-teman, ini masih ada waktu, kira-kira panitia berapa menit lagi? Masih ada 5 menit lagi ya. Oke, saya akan buka pertanyaan buat teman-teman. Siapa yang mau bertanya kepada
teman-teman semua yang hadir di sini, silakan. 1, 2, pas ini. Mas yang pakai baju putih, silakan, dan juga Mbak Nani, silakan. Sebutkan nama ya, dan mungkin dari mana asalnya. Mic-nya. Ya. Yes. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Khairi, saya masih mahasiswa di semester 7. Sebelumnya sudah di-mention sama Pak Wisnu bahwa salah satu masalah di Pertamina itu salah satunya itu keselamatan kerja. Dan saya di sini yang membawa proyek membuat ABD detection yang saya gabungkan dengan identitas para pekerjanya. Jadi ada face recognition dan ABD detection di sini. Dan dasar saya membuat ini sebenarnya saat ini saya sedang magang di Pertamina EP Cepu dan saya ingin implementasikan ini secara langsung di Sukati Fields-nya langsung karena di real case-nya di sana mereka belum tentu patuh terhadap ABD dan untuk memonitoring kepatuhan itu sedikit susah dan banyak human error-nya. Untuk saya ingin bertanya kepada Pak Wisnu, apakah dari Pertamina Persero dapat merangkul atau membawa proyek ini lebih besar lagi? Karena sebelumnya saya sudah menyampaikan ke Dewan Juri, target user saya adalah Pertamina. Dan kebetulan target user saya ada di depan saya. Dan Jadi nodong ya. Iya. Ya, makasih. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap dukungan dari proyek ini dan untuk implementasi ke depannya? Sekian, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat kritis dan menodong. Selanjutnya Mbak Nani, silakan Mbak. Nanti ini juga bisa dijawab oleh Bapak dan yang lain ya. Jadi Pak Wisnu aja. Langsung ditanya. Mbak Nani silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Hairul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nani Asna. Saya kebetulan mahasiswa S3 di Fakultas Ilmu Keperawatan UI. Sebenarnya saya tidak ikut talent AI yang kemarin ya, terlambat karena ada ya proposal, biasa anak S3 pusing. Nah, tetapi di sini sangat menarik seperti yang disampaikan oleh Bapak-bapak tadi, bahwa ada Astacita, kemudian disampaikan, kebetulan saya dari kesehatan. Dari 8 Astacita yang saya baca itu tidak ada satupun yang untuk kesehatan, cuman dia memang masuk ke dalam Astacita 1, 2, 3, pengembangan SDM, kemudian desa, pembangunan dari desa, kemudian reformasi politik hukum itu juga masuk tuh untuk kesehatan. Padahal isu kesehatan itu kan sangat seksi sekali, biasanya suka dipakai sekarang nih lagi MBG, cek kesehatan gratis ya. Nah, kebetulan di kami itu juga membuat sebuah inovasi untuk kesehatan, misalnya bagaimana mendeteksi dini pasien TB untuk selanjutnya seperti apa. Nah itu ada, kemarin saya sempat juga ikut yang diselenggarakan oleh Provinsi Lampung, kebetulan tanggal 3 nanti pemaparan, itu menggunakan Gen AI, bagaimana mendapatkan pengobatan dari awal sampai dengan akhir, dengan tadi ada lokal, menggunakan bahasa lokal ya tadi ada. Nah mungkin seperti itu bisa dibantukan dengan AI. Maksud saya, pertanyaan untuk Bapak-Bapak sekalian, apakah kalau ada inovasi, baik itu dari lintas profesi, misal tadi kebanyakan kan dari aircraft, kemudian teknik, kemudian yang lain-lain, untuk yang seperti kami di bidang kesehatan tuh apakah ada satuan tersendiri atau apa, atau bagian mana yang kami bisa ikut misalnya seperti itu. Tidak hanya di keperawatan, misal di kedokteran atau apa, kami kan saya perawat gitu ya. Bagaimana melakukan perawatan pada pasien dari awal sampai dengan akhir, kemudian lain-lain seperti itu. Banyak sekali ide-ide yang bisa disampaikan gitu, yang bisa diberikan dan bisa diaspirasi oleh teman-teman seperti di Indosat mungkin ya, di Pertamina saya tahu ada Pertamedika seperti itu ya. Kemudian di aircraft tadi masuk agar bisa ditangkap seperti itu dan tidak ketinggalan, mungkin seperti itu Pak Hairul intinya. Ya. Bagus pertanyaannya, Terima ini kasih. AI for health ya, kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan Mbak Nani. Terima kasih. Dulu menjawab tadi pertanyaan Masnya. Mas Abdurrahman Saleh ya tadi namanya ya. Oh, Abdurrahman Hairil ya, ya. Ya tadi sempat juga saya mendapat cerita berarti yang di daerah Kalimantan ya tadi, Sukawati ya tadi ya.
suka hati ya. Jadi memang kalau untuk penggunaan ditingkatkan di skala Pertamina Group, apakah bisa? Ada. Jadi kita bisa jawabnya itu. Tapi memang itu ada beberapa kriteria Mas kalau yang kita lakukan. Jadi saat ini di pengembangan di kami sebenarnya ada 2 jalur. Jadi yang satu disebut namanya Digital Factory, terus kemudian data yang biasa gitu ya. Data yang biasa itu dikelola kami fully di Enterprise IT, tapi kemudian kalau yang sifatnya skalanya besar, kita berkolaborasi juga dengan teman-teman dari Pertamina Digital Hub. Nah, biasanya yang diangkat di dalam Pertamina Digital Hub itu adalah yang sifatnya cross subsidiaries gitu ya, impact-nya juga besar gitu ya, dan bisa boleh dikatakan sama dipergunakan oleh di seluruh Pertamina Group atau lebih dari satu subholdingnya. Nah, kalau saya lihat untuk case ini, contohnya seperti APD, itu sebenarnya bisa diangkat bisa melalui HSSE. Kalau pasti kan pengguna utamanya itu kalau di teman-teman di Sukawati, saya kan dari fungsi HSSE, itu yang concern banget. Nah, sebenarnya mungkin bisa diangkat juga di level SHU dulu Mas. Nah, karena kenapa? Kalau sepemahaman saya pun teknologi sejenis ini juga dikembangkan di Pertamina Hulu Rokan. Nah, kita tinggal dilihat aja nanti dari beberapa solusi yang ada di dalam lingkungan SHU ini, mana yang terbaik, barangkali nanti bisa dikolaborasikan itu jadi makin sempurna dan bisa direplikasi di seluruh Pertamina Group. Karena saya yakin selama itu bisa memberikan manfaat, bahkan kita bisa menurunkan sampai zero fatality, itu luar biasa. Saya yakin itu akan jadi concern, karena masalah fatality ini juga jadi concern dari BOD, Direktur Utama, dan juga Komisaris Utama. Itu udah beberapa kali ini ada town hall meeting HSSE. Nah itu mungkin perlu didorong Mas, impact-nya juga baik secara cost, dari sisi orangnya juga, proven itu dibuktikan. Seharusnya HSSE bisa menaikkan itu, karena HSSE itu menjadi concern Pertamina, sangat menjadi concern Pertamina. Ya, luar biasa, kayaknya lampunya hijau tuh. Oke, dari Pak Ajar dulu, saya pengen dapat gambaran soal Mbak Nani tadi ya. Mbak Nani ya. Ya. Mbak Nani, saya itu percaya bahwa era AI ini menjadi era yang demokratis gitu ya. Jadi sepanjang siapapun punya background pendidikan apapun, selama dia kemudian mau untuk belajar terus, untuk spesialisasi keahlian yang dibutuhkan, dia akan survive kok. Tapi kembali urusan pertanyaan tadi yang kesehatan misalnya. Kan di beberapa pekerjaan di AI itu kan macam-macam ya Mbak ya. Kalau misalnya ada yang develop produk kan oke lah, ada AI engineers, arsitek, knowledge kemudian misalnya UX designer sampai yang macam-macam. Tapi kan juga ada, tadi Pak Wisnu bilang data yang valid gitu ya. Ada AI translator yang kemudian memastikan data yang dibuat algoritma itu benar nih atau enggak gitu ya. Kemudian ada AI risk governance, ada juga AI ethics yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau misalnya SME atau subject matter expert sebuah produk itu bagus, misalnya bikin alat untuk deteksi TB gitu ya. Ada alatnya, kemudian ketika orang di rongsen, biasanya dokter takes more time karena data modelnya bagus, karena ada orang kesehatan yang join di produk itu, memastikan ketika modeling data dimasukin ini akan ketemu penyakitnya A atau B atau C. Ketika kemudian hasil foto dimasukin ke alat, let's say solution AI-nya, dia bisa cepat dan akurat. Walaupun tentu final decision-nya dari dokter nih, dokter TB yang ahli, tapi kemudian dokter akan terbantu dengan jumlah dokter yang terbatas, misalnya dia di pedalaman sana gitu ya, di Papua misalnya, dengan ada keterbatasan komposisi orangnya, dokter sama dokter TB atau dokter paru dengan pasien, tapi Mbak Nani bisa menciptakan tools yang memudahkan kerja mereka. Misalnya, ya namanya manusiawi dengan load kerja tinggi, bisa jadi agak capek atau apa, tapi kemudian AI bisa membantu 80%, 90% assessment awal dari ketahuan, oh TB-nya level apa gitu ya. Tapi dengan catatan Mbak Nani join di produk itu sehingga orang yang expert tahu kontennya memastikan modelingnya valid, benar, algoritmanya benar. Itu kan yang orang-orang seperti expert yang butuh gitu ya. Sehingga dokternya nanti ketika itu masuk, ya dia butuh hanya misalnya less than 10 minutes. Dia bisa kerja yang lain, tapi dan hasilnya akurat
Ya kira-kira gitulah Mas. Ini kolaborasinya juga kan ada dokter bidang kesehatan ya. Tapi kan dokter tidak bisa mendevelop si AI-nya itu misalnya ya. Makanya butuh teman-teman engineering kan. Nah, engineering di sana gitu ya. Jadi kolaborasi interdisiplin mungkin ya seperti itu Mbak Nani. Nanti kalau ketemu lagi teman-teman marketing nih, ada yang produk manajernya, kalau apps-nya bagus, jualan produknya gimana sih biar laku, aplikasinya itu kan juga rantainya banyak Mas saya yakin. Ini makanya model-model pekerjaan baru akan muncul sepanjang dengan background apapun, dia punya aim, punya semangat untuk belajar hal baru tentang AI. Betul banget Pak Ajar. Pak Dandi, Baik. silakan Pak. Saya yang Bu Nani aja kalau boleh ya, nambahkan aja. Yang pertama-tama semoga studi S3-nya berjalan lancar. Amin. Itu impian saya juga, nggak kesampaian. Oke, itu satu. Yang kedua terkait dengan AI untuk sektor kesehatan. Sebenarnya sektor kesehatan itu adalah salah satu prioritas nasional juga dalam peta jalan AI nasional. Itu satu ya. Nah bahkan di peta jalan AI nasional itu sudah ditetapkan ada 2 program quick win di bidang kesehatan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Ajar, itu screening AI untuk screening TBC. Dan itu di tahun 2026 bahkan ditargetkan mulai dilaksanakan. Yang kedua tadi seperti yang Mbak Dani bilang, AI untuk cek kesehatan gratis dengan AI bahasa daerah. Itu juga ada di situ. Jadi ada 2 program quick win di sektor kesehatan ya, mungkin tadi saya nggak paparkan, tapi yang jelas ada 10 sektor yang prioritas untuk pengembangan kecerdasan artifisial nasional, di mana selain ekonomi kreatif juga ada sektor kesehatan, ada 2 program quick win untuk 2 sektor kesehatan tadi, yaitu tadi screening TBC, yang kedua untuk cek kesehatan gratis, yang keduanya penanggung jawabnya memang adalah di Kementerian Kesehatan. Nah, sebagai informasi tambahan, kalau boleh saya kasih pujian buat teman-teman Kementerian Kesehatan, Kemenkes mungkin bahkan selangkah lebih maju dibanding beberapa sektor lainnya. Kenapa saya bilang demikian? Kemenkes itu sudah punya pedoman AI-nya, bahkan mereka punya komite etik untuk mengevaluasi apakah sebuah tools AI ini bisa digunakan atau tidak di sektor kesehatan. Itu Kemenkes. Dan bahkan pada saat teman-teman nih punya inovasi-inovasi kesehatan, tadi ada salah satu metode pengembangan AI yaitu sandbox. Kemenkes sudah punya. Jadi DTO, Digital Transformation Office untuk di Kemenkes, ada Pak Setiaji sebagai kepala pusatnya. Kami di Aircraft, karena kami sering ketemu nih dengan teman-teman kayak gini nih, teman-teman punya inovasi nih. Kami pernah Pak di Bandung Pak, ada salah satu startup dia punya inovasi buat simulator latihan operasi pemasangan kateter. Ada toolsnya, tapi untuk tools itu juga dilengkapi dengan AI Pak. Jadi untuk menilai sejauh mana tingkat akurasinya dan segala macam. Nah itu kami pertemukan dengan teman-teman Kementerian Kesehatan. Jadi kita antar kementerian pun kita tetap berkolaborasi. Tapi terkait dengan tadi pertanyaan Mbak Nani, sekiranya nanti memang sudah ada pengembangan seperti itu, kami akan dengan senang hati dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk bisa membantu memfasilitasi, menghubungkan dengan Kementerian Kesehatan yang mungkin memang core-nya lebih tepat di situ. Mungkin begitu aja. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban, tepuk tangan sekali lagi teman-teman semua. Luar biasa bincang inovasi episode 13 kali ini karena waktunya yang sangat singkat, terbatas. Jadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan juga terima kasih buat Pak Ajar, Pak Wisnu dan juga Pak Dandi. Ini satu tadi ya, kita kolaborasi terus dan teman-teman tadi yang pegiat dan pejuang Aircraft, salah satunya teman-teman di sini, mari terus kembangkan potensi kita ya, belajar hal-hal yang baru seperti Pak Ajar sampaikan dan terus berinovasi. Not to innovate is to die. Kata siapa? Kata Freeman ya. Jadi salah satunya adalah kalau kita terus berinovasi maka kita akan terus hidup terus ya dan kemudian sustainable. Saya kira itu saja Bincang Inovasi episode ke-13. Kita bertemu lagi di Bincang Inovasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sesi seminar panel yang luar biasa. Untuk itu ini ada sedikit tanda terima kasih yang akan kita berikan kepada para narasumber dan akan diberikan langsung oleh Bapak Hairul Hudaya PhD. Mau foto bersama dulu terlebih dahulu Pak? Baik, foto dulu kemudian kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan tanda terima kasih yang akan kita berikan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Ajar Edi, Bapak Imade Wisnu, Bapak Dandi Yuda Feriawan, dan tentunya moderator kita yang luar biasa, yaitu ada Bapak Hairul Hudaya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian.
Oke, boleh diantarkan langsung untuk cenderamata-nya. Tanda terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Hairul Hudaya kepada para narasumber kita. Kita persilahkan. Tahan dulu Pak, kita foto dulu. Selanjutnya, tanda terima kasih selanjutnya masih diserahkan oleh Bapak Hairul Hudaya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya. Boleh foto bersama sekali lagi Pak, memegang plakatnya boleh? Oke, kita foto bersama 1, 2, 3. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak. Kami persilakan kembali ke tempat. Sekali lagi terima kasih banyak untuk moderator kita, Bapak Hairul Hudaya PhD, selaku Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia, dan para narasumber kita yang luar biasa sekali dalam sesi seminar panel hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ajar Edi selaku Senior Vice President Regulatory and Government Affairs PT Indosat. Terima kasih untuk Bapak Imade Wisnu, VP Enterprise IT and Data Management PT Pertamina Persero, dan juga Bapak Dandi Yuda Feriawan selaku Direktur Teknologi Baru Kementerian Ekonomi Kreatif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Tentunya banyak sekali hal positif dan juga manfaat yang bisa kita ambil dari sesi seminar panel hari ini ya. Hadirin sekalian, mari kita saksikan kembali perjalanan inspiratif para finalis dalam video highlight dan juga rekap AI Talent Hub Indonesia 2025. Selamat menyaksikan. Kita berharap bisa memberikan solusi terhadap persoalan dan tantangan yang sedang dihadapi oleh industri. Kita berharap ini bisa memberikan kontribusi nyata ya Pak ya bagi real case permasalahan-permasalahan, mudah-mudahan di Pertamina nanti bisa terselesaikan oleh para inovator kita. Selamat datang dalam rangkaian acara Kick Off AI Talent Hub Indonesia 2025. Berikan aplaus yang paling meriah.